Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsanul Amal, NIM 19059-182. Kali ini saya akan menampilkan video tentang permasalahan kuliah online ya, Ratu. Oke. Iya, betul banget, Ihsan. Ya. Jadi Pak, di sini nih karena jumlah mahasiswa di kelas kita ganjil, jadi saya mengajak rekan saya Ratu Nuraini, Pak, buat diskusi. Gimana Ratu? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Gimana, Ihsan, kabarnya? Sehat juga nggak? Sehat lalu. Terus kayak perkembangan COVID di Batu Sangkar gimana? Masih ramai nggak? Alhamdulillah sih perkembangan COVID di Batu Sangkar ini udah lumayan reda ya. Udah perkembangan kasusnya itu udah mulai nggak sebanyak dulu gitu. Kalau di Bukit Tinggi gimana, Ihsan? Kalau di Bukit Tinggi kan dulu sempat ramai tuh karena terus sempat PSBB. Habis PSBB terus udah normal deh, udah kayak objek wisata udah dibuka kayak jam gadang kan juga ada pasar atas, juga ada bangunan baru, habis itu udah ramai tuh pengunjung. Jadi sekarang udah kayak biasa aja sih, kayak udah nggak ada COVID, udah santai. Oh gitu. Nah, sekarang nih kan kuliah kita juga online, Ihsan. Jadi gimana? Ada kendala nggak menurut Ihsan selama perkuliahan online nih? Kalau masalah kendala ya, pasti ada kendala lah. Contohnya kayak komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Seperti komunikasinya kayak secara online gini. Kan mahasiswa kan juga banyak di rumah, dosen juga di rumah. Jadi kalau di rumah itu pastinya ada gangguan kan, terus nggak fokus gitu terhadap kuliahnya. Habis itu jadi karena komunikasi yang seperti ini, jadi rata-rata tuh mahasiswa nggak mengerti akan pembelajaran yang diberikan dosen. Bukannya bukannya emang malas karena di rumah ya, tapi ini emang seriusan karena nggak tetap muka langsung. Terus juga masalahnya masalah susah sinyal. Bukan aku aja sih yang susah sinyal, di sini nggak susah sinyal kali sih, tapi kayak teman-teman aku lah contohnya kayak yang tinggal di pedalaman. Nah, itu kan susah tuh kalau kuliah harus cari tempat bagus dulu. Terus kayak juga kuota. Tuh kuota kan semester sekarang. Beruntung tuh dapat kuota lebih banyak dari pemerintah buat Zoom. Ya walaupun kuota regulernya dikit sih. Kalau menurut saya itu sih Ratu, permasalahannya tuh cuman kayak di komunikasi dosen, kuota belajar, dan juga kayak diskusi antar mahasiswa susah juga sih. Ya segitu sih kalau menurut Isan. Wah, gitu ya, Sana. Jadi kalau menurut Ihsan gimana nih kalau buat menghadapi kendala-kendala tersebut pasti ada solusinya dong dari Ihsan. Jadi Ratu mau tanya nih, gimana solusi dari Ihsan menghadapi kendala-kendala yang terjadi selama perkuliahan online ini? Nah, kalau bagi Isan itu solusi itu kayak, ya kan kita nih sekarang kuliahnya cuma di rumah. Walaupun kita cuma di rumah, kita tuh kan bisa dibilang nggak ngapa-ngapain kalau di rumah kan. Habis itu kalau dalam pengumpulan tugas ya kita harus disiplin lah. Terus juga walaupun kita kayak Isan tadi bilang kita terbatas dalam pembelajaran kayak komunikasinya, kita tuh juga harus berusaha, eh, juga harus berusaha. Walaupun sekarang sulit karena lewat Zoom ginian, jadi kita tuh harus simak materi ini dengan baik-baik, kayak catat materi apapun yang diperlukan, jangan sampai kelewatan. Apalagi karena kuliah online, jika kita ketinggalan satu
pertemuan aja kita bisa langsung tertinggal jauh. Terus solusinya kalau buat belajar online, kita tuh emang harus cari ruangan yang bagus sih buat tanpa ada gangguan. Kayak di kamar kan nggak ada yang mau ganggu tuh. Jangan jangan usahain kuliah online tuh jangan disambil-sambil kayak sambil di jalan kayak atau sambil di mobil atau sambil nongkrong sama teman. Pokoknya usahain lah cari ruangan yang bagus lah dan buat ruangan yang bikin konsentrasi kita tinggi. Segitu segitu sih satu solusi dari Isan. Wah, bagus banget sih, San. Kita sebagai mahasiswa juga harus pandai-pandai yang ngatur waktu, ngatur gimana suasana belajar yang baik dan benar buat mahasiswanya juga kan, San. Nah, Ya, jadi gini nih, San. Kan secara em, menurut apakah menurut Isan tuh komunikasi antara tatap muka sama komunikasi secara digital, mana sih menurut Isan yang paling efektif dan efisien? komunikasi gimana tuh? Secara apa? Ya, kan komunikasi ini ada dua nih, komunikasi secara tatap Ya, muka dan komunikasi secara digital. Nah, ya. sekarang kan lagi online, jadi menurut Isan nih perbandingannya dengan perkuliahan semester kemarin kan perkuliahannya tatap muka. Nah, Oh iya. semester sekarang kan perkuliahannya secara online. Nah, jadi menurut pandangan Isan, mana yang paling efektif dan efisien? Oh, kalau yang paling efektif sih ya emang kuliah offline. Kalau dihitung persenannya ya, kalau dibanding-bandingin. Oh, 70-30 lah. 70 buat offline. Jadi bagusan jauh offline sih. Ya, oke tuh. Nah, Udah. alasannya apa sih menurut Oh, Isan alasan. kenapa? Alasan kuliah offline lebih asik karena kuliah offline kita bisa bertemu teman-teman dan diskusi saat pelajaran kita bisa langsung langsung interaksi dengan temannya, nggak harus saling-saling chatting. Terus kayak kita bertanya ke dosen juga nggak terbatas. Kayak kalau sekarang kan kalau kita mau tanya ke dosen kan kayak kita ngechat dosennya dulu. Terus segan, gimana sih, takutnya nanti salah ngomong lewat chat. Nah, tapi kalau di offline kan kita bisa, eh, Pak izin bertanya, ini gimana Pak, bla 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 bla. Kan kita tinggal langsung ke meja bapaknya aja, nggak harus via chatting dulu kan, kan ribet. Jadi itu sih menurut Isana tuh. Nah, setuju sih, San. Bagusnya kan kita perkuliahan secara offline ya. Iya, Semoga sih pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa kuliah seperti biasa lagi. ya, amin. Ya terima kasih ya Ratu udah nemenin Nisan diskusi malam ini. Nggak enak juga udah tengah Ya, malam sama-sama, Isan. karena nggak ada pasangan juga sih. Nggak apa-apa. Iya. Iya, nggak apa-apa, Ya. Isan. Semangat. Eh, sekian Bapak diskusi dari Isan. Terima kasih Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Isan.